ketika persoalan gak pernah habis, gak pernah tuntas, maka tidak ada jalan keluar lagi, gak bisa lagi mencapai penyelesaian, maka doa itu jadi benteng terakhir. Saudara, jika saudara merasa hari-hari ini pergumulan saudara bahwa gak pernah berakhir, gak pernah selesai, gak pernah finish strong, gak pernah ngalamin terobosan, maka jalan satu-satunya yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita adalah orang-orang benar yang berdiri di hadapan Tuhan, maka kita percaya apa yang kita doakan akan menghasilkan terobosan. Saudara, kadang-kadang kita lucu. Sering kita nggak ngikutin perintah Tuhan. Saudara, sering juga kita nggak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Tetapi lucunya saudara, kita minta supaya Tuhan melaksanakan permohonan doa kita. Seimbang gak saudara? Kita gak taat kepada Tuhan, kita gak ngikutin perintah Tuhan, tapi kita mau Tuhan melaksanakan dan menjawab doa kita. Nah, Matius 17 ayat 14 hingga 16 dan langkah ayat 19 hingga 21. Jika mereka berdoa, mereka mengusir setan, mengusir sakit penyakit, itu doanya nggak mempan. Doanya nggak ngalamin efek apa-apa. Doanya tidak ngalamin terobosan apa-apa. Dan mungkin mereka sampai frustasi. Waktu murid-muridnya tanya begini, guru, kok nggak bisa sih kita doakan, kok jawaban doa kita nggak ada efek sih? Kok jawaban doa kita tuh nggak ada terobosan, nggak terjadi apa-apa, nggak berdampak apa-apa. Apa itu? Apa sebabnya? Tuhan bilang apa yang pertama? Karena kamu kurang percaya. Orang ini sudah percaya, saudara, cuma masih kurang. Saudara, orang percaya nggak? Masih kurang. Saudara yakin nggak saudara full percaya? Yakin nggak saudara punya full power? Yakin nggak siap untuk lakukan pekerjaan Tuhan? Tuhan lihat kita orang percaya luar biasa, setiap kali ke gereja mentaati perintahnya, tapi masih kurang. Nah, ukuran orang percaya berapa besar? Menurut Tuhan Yesus, supaya kamu bisa doanya terjawab, ngalamin terobosan, maka ada ukurannya kepercayaanmu. Sebesar apa pertanyaannya Tuhan? Tuhan bilang apa? Sebesar biji sesami. Kita perlu iman yang kecil saja, kata Tuhan. Ukurannya itu saja, gak perlu gede-gede. Tetapi justru iman yang kecil itu, kita mampu untuk berkata bangkit, maka dia akan bangkit. Gak perlu iman untuk didemonstrasikan gede-gede, gak perlu. Cukup iman sebesar biji sesami saja. Kita mampu untuk berkata kepada apapun cari terobosan, maka terobosan akan terjadi. Katakan amin. Itu saja, kecil saja sudah cukup bagi Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, Tuhan bilang begini, jenis ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Saudara ngerti nggak? Berdoa oke, tapi puasa itu perlu. Apa itu puasa? Gak makan, oke. Secara fisik kata puasa itu tidak makan, tidak minum. Tetapi pengertian yang lebih dalam lagi, kata doa puasa itu adalah merupakan sesuatu tindakan dari hidup kita yang penuh dengan kerendahan hati. Maka kita datanglah dengan penuh kerendahan hati. Bapak, enggak tahu lagi mau bikin apa.
sudah mentok, sudah gak tahu lagi, sudah buntu semuanya, gak ada lagi jalan keluar. Waktu kita datang dengan kerendahan hati dan hadapan Tuhan, Tuhan akan lihat itu. Itulah doa dan puasa. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Maka ketika kita angkat tangan menyerah di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Katakan amin. Saudara, ini penting buat kita. Berdoa dan berpuasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan menjawab doa kita. Menyerah, tandanya kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak kuat, kita nggak punya lagi jalan keluar, dan satu-satunya cuma bisa lewat pertolongan Tuhan. Awal tadi saya berkata, doa itu adalah merupakan benteng dan kekuatan kita yang terakhir. Tuhan tak pernah berhutang. Percayalah saudara. Amin. Yang penting kita punya iman walaupun cuma kecil. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak tahu lagi mau buat apa. Berlutut di hadapan Tuhan, bangun pagi-pagi berlutut Tuhan, gak tahu lagi mau bikin apa. Maka waktu kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Kita belajarlah dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab, bagaimana mereka berdoa dengan luar biasa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Lah kita sehari aja enggak mungkin. Nah kalau kita bangun pagi enggak berdoa, terus apa yang kita usahakan hidup kita di hari ini? Daniel 3 kali sehari. Karena apa? Karena dia tahu itulah kebutuhan di dalam hidupnya. Kalau enggak, dia akan terancam setiap hari, karena posisi dia sangat baik dan banyak orang yang iri hati. Jadi banyak orang yang menjagal Daniel, berusaha untuk menjatuhkan dia, berusaha untuk membuat dia hancur. Dan Daniel tahu tidak ada kekuatan yang lain yang bisa dia lakukan. Salah satunya adalah dia lakukan doa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Lah kita nanti minum obat 3 kali sehari. Kalau berdoa malah sehari pun enggak. Doa makan aja saudara, kadang-kadang saya heran. Terima kasih Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini dan manusia. Amin. Tuhan melepaskan berkat, itu sudah amin. Tuhan bilang, ini begitu. Tuhan baru mau angkat tangan, sudah ini kesian orang ini. Daud itu walaupun dia berbuat dosa, dia tahu dia sudah bersalah di hadapan Tuhan, tetap dia datang berlutut berdoa minta ampun sama Tuhan. Lah kita salah sama Tuhan, sudah berlaku tidak baik sama Tuhan, mau minta ampun pun enggak. Tuhan, laksanakanlah doaku, jawablah doaku. Tapi di satu sisi kita hidup di dalam dosa terus, gimana? Makanya jangan heran di ayat Alkitab Tuhan berkata, aku jijik terhadap umatku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kenapa? Permohonan dia naikkan terus kepada Tuhan, tetapi dosa gak pernah berhenti. Bagaimana kita mau mengalami terobosan di dalam doa? Bagaimana kita mendapat jawaban dari setiap pergumulan kita? Daud, walaupun dia sudah berdosa, dia datang minta ampun sama Tuhan. Lalu dia menaikkan syukur. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara lagi berdoa, orang berdosa datang, tapi saudara bilang, Tuhan, aduh nyaman sekali di hadiratmu, nyaman sekali di rumahmu Tuhan. Nggak terpikirlah aku Tuhan, walaupun ada kegiatan banyak di luar, aku tetap memilih di rumah Tuhan. Oh, senang gak Tuhan? Senanglah. Dia habis bilang apa doanya?
berlimpah-limpah, itu mimpinya dia. Terus dan memperluas daerahku. Itulah mimpinya Yabes dalam doanya. Tuhan berkati dia memperluas wilayahnya. Padahal nama Yabes itu nama yang benar-benar artinya kesakitan. Dari namanya berarti dia dari kecil tumbuh dengan keadaan yang sakit-sakit. Tetapi itu tidak menyulut dia untuk tidak berdoa. Justru dia bangkit dan dia berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah dan perluaslah wilayahku. Dan Tuhan menjawab doanya Yabes. Ini penting buat kita tetap. Yang terakhir, saudara, doanya Hana. Saya ingin ulas sedikit lagi tentang doanya Hana. 5 menit. Siapa yang gak kenal Hana? Hana punya suami namanya Elkana. 1 Samuel pasal 1 dan seterusnya saudara baca. Dan ternyata Elkana punya 2 istri selain Hana, ada juga Pinea. Alkitab mencatat Pinea itu punya anak, tetapi Hana dia gak punya keturunan karena Alkitab mencatat Tuhan menutup kandungannya Hana. Tuhan menutup rahimnya Hana sehingga dia tidak punya anak. Pinea sudah punya anak berapa, laki-laki dan perempuan. Hana gak punya anak karena Tuhan sudah tutup kandungannya. Akibatnya apa, saudara? Hana merasa tersakiti karena dia selalu diejek oleh Pinea, istri kedua dari suaminya, karena dia gak punya anak. Dulu kalau orang Israel, kalau dia sudah menikah, maka kewajiban daripada istrinya harus memberikan keturunan seorang anak laki-laki. Kalau enggak, dia akan dicerca, dia akan dihina oleh suaminya, akan dihina oleh kaum keluarga suaminya, akan diejek, dasar kau gak punya anak kau dan lain sebagainya, akan diejek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana, Alkitab mencatat dalam keadaan dia dihina, dia dicerca, dalam keadaan dia sakit hati, dalam keadaan dia bergumul gak punya anak, yang dia tahu bahwa Tuhan sudah tutup kandungannya, tapi Alkitab mencatat Hana datang mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Penting buat kita, separah apapun kondisi kita, atau mungkin kita berkata, aku lagi dihukum Tuhan, jangan lari. Aku lagi dihajar Tuhan, jangan lari. Semakin Tuhan hajar, semakin kita datang sama Tuhan. Jangan kalah sama rohku anjing kami yang di atas. Si rohku itu semakin kita bentak, saudara, dia akan merapat ke kaki Tuhan. Kita marah, dia merapat, dia bergantung, dia peluk kaki kita. Dia meraung, saudara. Semakin dimarah, semakin dia impit kaki kita. Kita, kalau kita rasa kita lagi dimarahin Tuhan, lagi dihukum Tuhan, lagi diapain sama Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Semakin merapat sama Tuhan, semakin merapat sama Tuhan. Hana melakukan hal yang sama. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang terluka. Dia nangis, Alkitab berkata. Lalu dia mulai berdoa. Dia pakai suara hati karena sudah gak sanggup lagi untuk berkata-kata. Waktu Imam Eli panggil Hana, kamu mabuk ya? Hana bilang, enggak. Aku punya pergumulan yang berat. Aku tadi berdoa kepada Tuhan. Lalu Imam Eli meneguhkan doanya Hana. Imam Eli berkata begini, apa yang engkau doakan hari ini, maka Tuhan akan kabulkan. Alkitab mencatat, setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Dengar baik-baik. Mungkin Tuhan menutup kandungan Hana bertahun-tahun. Dia gak punya anak.
pendengarannya dari setiap doa kita. Tuhan gak akan pernah berhenti untuk mendengar, sekalipun belum ada jawaban. Jangan berhenti untuk berdoa. Katakan amin. Seperti sudah menerima, karena tindakan saudara, ekspresi saudara yang demikian akan mewujudkan doa itu. Amin. Lihat baik-baik. Lihat, kalau engkau percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Tuhan, tahun depan posisiku baik, jabatanku di kantor baik. Aku tahu ini anugerah Tuhan. Terima kasih banyak. Aku sudah menerimanya. Walaupun belum kelihatan, tapi akibat ekspresi kita itu, kita dikabulkan. Jangan setelah doa, ya nggak ya, jadi nggak ya, bisa nggak ya, nggak bisa. Ekspresi. Maka hal itu